Perkenalkan, nama saya Yusuf Krisna Linggolan dari kelas abad 3C dengan NIM 2005-091104. Di sini saya akan presentasikan laporan bisnis dan proposal bisnis. Mengerti laporan bisnis. Apa laporan bisnis? Laporan bisnis sebagai suatu pesan yang objektif dan terus teratur, yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari satu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Pengertian proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan melakukan suatu kegiatan tertentu. Kegunaan laporan bisnis untuk memonitor, membantu mengimplementasi kebijakan dan prosedur, memenuhi persyaratan hukum dan peraturan, mendokumentasikan presentasi kerja, berpedoman dalam pengambilan keputusan, memperoleh bisnis baru dan pendanaan. Jenis-jenis laporan bisnis ada berdasarkan fungsinya, yaitu laporan informasi, laporan analitikal. Ada juga berdasarkan subjeknya. Laporan dibedakan berdasarkan departemen laporan itu diperoleh. Berdasarkan formalitasnya. 1. Laporan formal, 2. Laporan informal. Berdasarkan keasliannya. 1. Laporan otoritas, 2. Laporan sukarela, 3. Laporan swasta, 4. Laporan publik. Jenis laporan bisnis berdasarkan frekuensinya, yaitu laporan berkala, 2. Laporan berkhusus. Ada juga berdasarkan pelaksanaan proyek. 1. Laporan pendahuluan, 2. Laporan perkembangan, 3. Laporan akhir. Berdasarkan penampilannya. 1. Laporan memorandum, 2. Laporan surat, 3. Laporan dalam bentuk cetakan. Berdasarkan pelaksanaan pertemuan. 1. Agenda, 2. Resolusi, 3. notulen, 4. Laporan pertemuan. Syarat laporan yang baik, yaitu informasi yang akurat, 2. Mensyaratkan adanya pertimbangan yang baik, 3. Format dan organisasi laporan sesuai kebutuhan pembaca. Perencanaan laporan dan proposal bisnis. Definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Analisis audiens, menentukan ide atau gagasan, mengumpulkan bahan dengan diperlukan, menganalisis dan menafsirkan data, organisasikan data, mempersiapkan outline akhir. Pengorganisasian laporan dan proposal terbagi 3, yaitu 1. Cara menyusun tubuh laporan dan proposal, yaitu pendekatan deduktif, 2. Pendekatan induktif. 2. Cara menyusun teks laporan dan proposal, yaitu membuat topik-topik atau kriteria, menyusun urutan suatu peristiwa, mendeskripsikan lokasi atau tempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur, menyusun urutan tingkat kepentingan secara alfabet, menyusun urutan tingkat familiaritas, menyusun sumber-sumber yang digunakan, dan pemecahan masalah. Yang ketiga itu metode outline. Bagian-bagian laporan dan proposal, yaitu pendahuluan, 2. Tubuh isi dan body and text, 3. Penutup. Penulisan laporan singkat. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary parts seperti halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak. Oleh karena itu, hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman. Laporan singkat lebih menekankan kepada body atau tubuh satu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan penutup. Pemanfaatan dukungan visual dalam laporan dan proposal bisnis. Hal yang berbentuk dalam tabel potensi penghasilan dan kegagalan, ada berbentuk skema, grafik, dan kilometer Indonesia yang berupa bentuk peta dan skema, dan ada juga melalui sosial media. Perbedaan laporan bisnis dan panjang. Laporan pendek hanya terdiri dari 1 sampai 5 halaman, sedangkan laporan panjang jumlah lebih banyak dari laporan pendek.
Laporan pendek jarang dilengkapi kata pengantar, daftar isi, abstrak, sedangkan laporan panjang menggunakan kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Yang ketiga, lebih menekankan pada isi laporan, sedangkan laporan panjang lebih menekankan pada rumusan masalah, outline rencana kerja, penelitian, dan analisis data. Membuat proposal pendek dan panjang. Proposal pendek yaitu ada pendahuluan, latar belakang, rencana dan jadwal, penetapan staf, anggaran, permintaan persetujuan. Proposal panjang yaitu ada latar belakang, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan SDM, dan aspek keuangan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.